Selamat sore semuanya. Tidak salah kalau orang itu kadang berpikir soal posisi, kadang berpikir soal kedudukan. Murid-murid Yesus itu kadang berpikir seperti itu. Bahkan orang-orang Farisi, ahli Taurat, itu musuh besarnya Yesus, kadang juga berpikir soal itu. Tetapi karena kita itu pengikut Yesus, maka kalau bicara mengenai kedudukan, mengenai posisi, ya, pertama kita nggak usah merasa nggak boleh seperti itu. Boleh. Hanya yang penting adalah kita mau mengusahakan kedudukan, posisi, tetapi seperti yang diajarkan oleh Yesus. Bacaan yang tadi kita dengar bersama, hanya satu ayat, itu juga bicara soal kedudukan. Itu juga bicara soal posisi. Sikap terhadap hukum Taurat, itulah yang menentukan posisi kita. Yesus menghubungkan sikap terhadap Taurat dengan kerajaan surga. Yesus berkata, siapa yang meniadakan salah satu perintah Taurat, sekalipun yang paling kecil, dan mengajarkannya demikian kepada orang lain, ia akan menduduki tempat yang paling rendah di dalam kerajaan surga. Dan siapa yang melakukan dan mengajarkan segala perintah Taurat, ia akan menduduki tempat yang tinggi di dalam kerajaan surga. Nomor satu adalah harus paham betul yang dimaksud dengan hukum Taurat. Inti yang paling dalam dari hukum Taurat adalah bahwa itu kehendak Tuhan. Orang-orang Farisi, ahli Taurat itu mempelintir oleh karena menggunakan hukum Taurat tetapi untuk keuntungan pribadi. Maka hukum Taurat banyak dikorupsi. Nah, kalau Yesus itu melaksanakan dengan sepenuh hati. Apa yang menjadi kehendak Tuhan, apa yang menjadi perintah Tuhan, apa yang menjadi pesan Tuhan, itu hal yang sungguh-sungguh diwujudkan dalam hidup Yesus. Di masa Prapaskah ini kita merenungkan kisah sengsara Tuhan Yesus. Entah itu melalui ibadat jalan salib, entah itu melalui doa rosario. Kan ada toh doa rosario yang bagian peristiwa sedih. Jadi peristiwa sedih dalam rosario itu kan juga kisah sengsara. Nah, di sana kita bisa melihat kalau orang nggak serius, kalau orang nggak niat betul, maka memang menjadi susah. Karena ternyata apa? Ternyata kalau mau mewujudkan betul hukum Taurat, hukum Tuhan, ongkosnya besar. Tapi jangan berkecil hati oleh karena kisah sengsara itu kan akhirnya berujung kebangkitan, kemuliaan, kemenangan. Jadi kesusahan karena kita serius melaksanakan kehendak Tuhan, pada akhirnya memang tidak sia-sia. Jadi jangan hanya berhenti sampai susahnya, tapi lihatlah juga ujungnya. Ujungnya itu kebangkitan, ujungnya itu Paskah. Nah, jadi kembali ke laptop. Kembali ke posisi, ke kedudukan. Enggak apa-apa. Memang kita harus mencari posisi. Kita harus mencari kedudukan, tapi sesuai dengan yang ditunjukkan oleh Yesus. Dan jangan model orang-orang Farisi, ahli Taurat, yang sibuk dengan kedudukan duniawi, sibuk dengan posisi duniawi, senang mencari pujian, cari muka, menjadi orang yang hebat di hadapan manusia. Itulah orang Farisi. Tapi Yesus itu menjadi orang yang hebat di hadapan Allah Bapa. Nah, jadi kita berusaha untuk seperti itu. Yang paling penting akhirnya bukan soal penilaian sesama, tapi penilaian Tuhan.
Nah, carilah posisi yang membuat kita dinilai bagus bukan oleh manusia tetapi oleh Tuhan. Kita berusaha untuk memahami betul apa sih yang menjadi kehendak Tuhan dan kemudian mewujudkan sebisanya dengan bantuan menimba kasih Tuhan Yesus yang untuk itu harus berkisah sengsara, tapi Bunda Marianya juga sama saja. Tuhan berkati.